Baik, kita tes. Ibu Haja Maisaro. Mohon hati-hati dengan barang-barang ada tangan jahil. Tolong panitia, dari ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 1 yang pojok ya. Bapak terakhir Pak ya. Ibu Haja Maisaro, ustaznya sama ayahanda di pojok. Dari nama dan dari mana Bu, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maisarah dari Alifah, Jamaah Masjid Alifah. Yang saya ingin tanyakan atau saya mohon penjelasan dari Ustaz Abdul Somad tentang seorang ibu yang menggendong bayinya ketika sholat, sedangkan bayi itu masih pakai pampers dan pampers tentu mungkin ada najisnya atau juga kotorannya. Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana caranya kita menggendong bayi kita ketika nangis waktu kita sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau ada bayi menempel di tubuh orang yang sholat? Nabi sujudnya lama, makmum di belakang menyangka turun wahyu. Setelah selesai sholat, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Itu menunjukkan sholat nggak batal ditempel oleh anak kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu megang anaknya, lalu kemudian anak itu menempel di badannya, maka tidak batal, karena anak itu bukan najis, kecuali keluar sesuatu kharaja syai'un kharaja min nasabilaini, dari kubul ataupun dubur, pintu depan atau pintu belakang. Nah, kalau dia pakai pampers, dia nggak tahu ini sudah keluar atau belum. Yang keluar ini atau air kecil, air besar atau air kecil dia nggak tahu, kecuali pampers itu ada remote kontrolnya. Kalau dia air besar warnanya merah, kalau air kecil warnanya hijau, kalau cuma kentut warna kuning. Selama nggak ketahuan, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi lebih selamat kalau dia mau gendong juga, gendong anak itu jangan pakai pampers, pakai kain tipis saja. Nanti mana tahu anak itu buang air besar atau buang air kecil, langsung terasa, berarti batal. Kalau dia tidak, berarti tidak batal. Itu lebih selamat. Mana tahu di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun, nggak ada suami, dia sholat cuma berdua. Apakah sholat? Dan nangis dia Pak Ustaz, itu saja sholat. Tapi kalau di masjid, dia menangis kuat, mengganggu orang banyak sampai mengganggu ketertiban umum, sampai imam lupa lakum dinukum waliyadin, putar-putar dia sampai hilang konsentrasi, yang kanan naik asam urat, yang kiri naik asam lambung, gara-gara nangisnya itu. Maka darurat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali darurat tingkat tinggi. Ini termasuk darurat, maka dia kalau di masjid, tapi jarang begitu. Di Indonesia orang sudah tahu bahwa Indonesia ini beda sama di Masjid Nabawi. Dan dengan Masjid Nabawi anak-anak menangis di belakang, nangis di belakang. Pas kita selesai sholat dilihat rupanya boneka. Begitu tentang masalah menggendong anak kecil. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad yang saya hormati, Baik, Ustaz. saya mohon kiranya Ustaz Abdul Somad bisa menyempatkan di YouTube ziarah ke ayahanda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Syafi dan Ustazah Haja. Kami juga mengundang insya Allah pada haul akbar di bulan Zulqa'dah, karena mama sama ayah wafatnya di bulan yang sama, dalam 1 tahun yang sama. Baiklah, pertanyaan kami, saya punya suami dalam keadaan stroke, 3/4 dari otaknya ada penyumbatan. Jadi kalau sholat itu harus diwuduin, karena memang sebelah kanan, di kanannya baik tangan dan kakinya itu tidak bisa bergerak. Sehingga kami mewudukan, karena memang saya batal, berarti putri-putri saya yang mewudukan, karena putra kami lagi sekolah di Turki. Kemudian apakah ketika kami mewudukannya, kaminya sudah berwudu? Terkadang ada putri kami yang uzur, apakah boleh mewudukan ayahnya dalam keadaan uzur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk almarhum guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i beserta ibunya ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa 'alan khairan min 'alihim wa qihim min fitnatil qabri 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran.
Jadi saya bacakan doa sini dengan mengambil barokah jamaah banyak. Adapun mungkin tak mungkinnya ziarah, saya serahkan ke panitia karena mereka yang tahu macet tak macet, sampai tak sampai, karena saya ini seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Jadi saya ini nggak tahu mau dibuat kemana hubungan ini. Nah, bagaimana orang yang diwudukkan? Apakah yang mewudukkan itu mesti sudah berwuduk? Maka tidak mesti orang yang mewudukkan itu sudah berwuduk. Mana dalilnya? Karena memandikan jenazah yang ada wuduknya, tidak mesti orang yang melaksanakan itu juga mesti sudah berwuduk. Dia sifatnya membantu, membawakan air, menyiramkan. Itu pertama. Yang kedua, apakah orang yang dalam keadaan halangan, dalam keadaan haid, boleh memandikan jenazah atau mewudukkan orang yang sakit? Suatu ketika ada seorang perempuan bertanya kepada ahli-ahli hadis, mereka penghafal hadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada nggak hadis tentang perempuan boleh nggak memandikan jenazah? Kata ahli hadis, nggak ada hadisnya. Karena memang mereka nggak ada ketemu hadisnya satupun. Tapi kalau kamu mau tanya seperti Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, dia datang, perempuan ini datang terus. Gimana perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Ada nggak hadisnya? Kata Imam Ahmad, ada hadisnya. Loh, jadi kata mereka nggak ada. Ada kata dia. Hadisnya mana? Hadisnya ketika Sayyidatuna Aisyah dipanggil Nabi saat Nabi iktikaf di dalam masjid. Ini masjid, ini kamar. Ini masjid, ini kamar. Nabi manggil, ya Umairah. Nabi itu kalau manggil nggak mau, ya Aisyah dah. Dia panggil nama. Wahai engkau yang orangnya kulit putih kemerah-merahan kalau kena cahaya matahari. Boleh nggak Pak Ustaz saya panggil istri saya yang Umairah? Boleh. Tapi dia nggak putih, dia nggak apa-apa. Menyenangkan hati kan? Masa dipanggil dia Hajar Aswad? Ya Umairah, ya Nawilinil umrah, tolong ulurkan saya kain. Tolong ulurkan saya kain. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah. Aisyah tidak mau mengulurkan kain ke dalam masjid karena dia sedang musuh, sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Kata Imam Ahmad, itulah dalil bahwa perempuan boleh melakukan suatu aktivitas, di antaranya mengulurkan kain, karena yang dilarang itu adalah dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi di situ kelihatan bahwa penghafal hadis hanya menghafal. Sedangkan ahli fikih hafal dan paham substansi makna yang terkandung di dalamnya. Hadis yang disebutkan Imam Ahmad itu tidak menyebutkan secara eksplisit tekstual, tapi mengandung makna di dalam. Kata Nabi, tanganmu, inna yadaki, sesungguhnya tanganmu, inna haidataki laysat biyadik, sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Nah itu tentang bahwa kalau kebetulan anak perempuan, anak laki-laki tidak ada, anak perempuan ada, dia sedang berhalangan, dia menyiramkan air itu, apakah memandikan atau menyiramkan untuk wudu atau memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir silakan Ayahanda, singkat padat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Abdul Samad. Saya mohon sama Allah di hari yang cerah ini supaya Ananda Abdul Samad tetap berkiprah di bumi Indonesia yang kita cinta ini. Amin. Yang kedua, apa yang Ananda sampaikan itu di forum ini itu akan dapat terlaksana nanti bila kedepannya presidennya adalah artinya ada Allah. Kalau presiden artinya Allah, insya Allah hanya tidak Allah. Sehingga kedepannya masyarakat Malaysia dan negara yang berkaitan dengan Barat Singapura. Pertanyaannya juga dengan doa kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan tercipta. Terima kasih Pak Abdul Samad. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa Pak? Nggak ada ya? Pertanyaannya bagaimana kita mengharapkan presiden ke depan itu orang yang hatinya ada Allah. Jangan itu juga Allah tidak bisa kepada sehingga presiden ke depan harus bisa tinggal sampai ada bisa diselesaikan dengan Waktu selesai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tinggal di sistem kerajaan, kita bukan sistem monarki, kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang.
Jadi kalau yang milih itu seperti bapak, maka insya Allah akan terpilih orang yang peduli masjid, sayang pada habaib, peduli pada ulama, peduli pada pondok pesantren, melindungi masyarakat, orang terbaik. Semua putra putri bangsa Indonesia yang baik-baik, mudah-mudahan dipilih orang yang baik, yang terpilih orang yang terbaik, insya Allah. Dan cerdaskan umat dengan kajian-kajian keilmuan, dan tetap berdoa, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kamu. Itu doanya. Kita ulang sama-sama. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kamu. Kalau sudah yang berkuasa itu orang yang tak takut sama Allah dan tak sayang pada kita, habis hancur binasa. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil. Amin. Ustaz, terakhir lagi Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi Ustaz. Ya. Terus saya mau tanya. Baik. Apakah ada hadis atau dalil pada saat sholat fardu dalam gerakan mau kita batuk itu sekali, 2 kali dan apakah membatalkan sholat? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam mazhab Syafi'i sholat batal kalau ada harakah ajnabiyah, gerakan asing yang bukan gerakan sholat. Gerakan asing berturut-turut 3 kali maka batal sholat, termasuk mubtilatus sholat. Jadi kalau gerakannya bukan gerakan asing dan darurat, contohnya kita sedang outbound camping ke tengah hutan, sampai di tengah hutan itu kita sholat, Allahu Akbar, nggak tahu tiba-tiba tak datang dari mana ada orang, mohon maaf, tunanetra sedang berjalan, di depannya ada sumur tua, maka kita boleh menarik tangannya, jalan kita tanpa kita hitung 2-3 kali, kita jalan, kita tarik tangannya, lalu kita geser dia sampai lewat sumur itu, sholat tidak batal. Kenapa? Karena darurat. Karena kalau kita biarkan gerak sekali, 2 kali, masuk dari dalam, mati dia. Begitu juga dalam sholat, uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam. Fis sholat, walaupun kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Yang pertama al-aqra, kalajengking. Yang kedua al-thu'ban, ular. Allahu Akbar, masuk ular, masuk kalajengking, pukul lalu, mati. Tumpah pula air. Kita pukul sekali, mati lagi tadi makannya. Mana konda pula yang masuk. Harakah ajnabiyah yang bukan karena hajat, yang bukan karena darurat, bergerak-gerak, maka batal sholat. Maka kalau gatal betul kepala ini sekali tadi, gatal juga lagi, gatal, makanya keramas. Wallahu a'lam. Baik, cukup semuanya ya? Cukup? Belum lagi? Ustaz masih banyak agenda. Gimana Ustaz? Kita cukupkan apa?